Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kembali hari Rabu, tanggal 23 September 2020. Terlambat lagi ya, hujan deras di Bontang. Dan tadi kasihkan untuk ini, kasih kotak baru di atas kotak lama dari stop lebah saya ya. Tadi diserbu lebahnya. Terus panggil makan dulu ya. Pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Petrus 2 ya. 2 ayat 1 ya. 2 ayat 1 sampai ayat yang ke jalan ya, kita baca dulu ya. 2 Petrus 2 mulai ayat 1. Judul perikopnya itu nabi-nabi dan guru yang palsu. Bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air batas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jatuh disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang mengikuti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa pada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya diakhiri di dalam ayat yang ini karena apa? Karena meskipun mungkin saudara mengetahui atau menduga, mengenal orang-orang yang minta maaf saudara anggap sebagai guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, kita tidak perlu ikut-ikutan menghujat mereka ya. Tadi pagi di dalam doa pagi bersama ya, saya berdoa untuk keselamatan seorang saudara ya. Itu viral sudah di Facebook ya, teman kita mualaf dia ya, tapi dia mualaf yang radikal ini saudara ya, pengennya mati syahid loh. Jadi saya lihat di postingannya terakhir kemarin di Facebook, dia menuliskan sediakan kain kafan untukku ya, karena dia selalu katakan mau mati di jalan jihad. Jadi dia mengasah golok saudara ya, di tengah-tengah itu dia lihatkan videonya, dia mengasah golok tajam-tajam. Ini saya khawatir dia mau bunuh orang ini, tidak tahu bunuh siapa saudara. Jadi saya berdoa untuk menggagalkan rencana itu, siapapun yang dia rencanakan mau bunuh itu Tuhan jaga lindungi. Ya kita enggak, kalau orang bilang kalau tidak dilaporkan, tidak bisa dilaporkan, dia belum bunuh siapa-siapa saudara ya, kecuali dia menulis nama baru orang bisa melaporkan, tapi kan tidak bisa ya. Jadi saya berdoa saja, juga berdoa merindukan dia diselamatkan saudara ya. Saya nggak tahu cara Tuhan, jalan Tuhan bagaimana, tetapi seperti yang saya katakan juga kemarin saudara, bahwa ya saya sudah sejak dia melayani, dulu dia melayani di Bontang saudara, pegang merintis sebuah pelayanan ya di
sini di Kilo 24 saudara, Botang ya, arah ke Samarinda ini. Tapi suatu kali tanpa berunding dengan saya, tanpa sepengetahuan saya, dia memutuskan untuk menerima ya panggilan. Ada orang yang melayani sebuah ya pos pelayanan yang baik di Pulau Sumbawa, saudara. Jadi tanpa sepengetahuan saya, tahu-tahu mau berangkat, SK-nya sudah keluar, baru saya tahu. Saya terkejut, saudara. Saya sangat terkejut. Tapi waktu saya menanyakan kenapa, saya bilang, kamu tidak bisa lari dari panggilan. Ya, kan? Terus dia katakan dia mau mencari kehidupan yang lebih baik. Ini saya sudah agak shock waktu itu, saudara ya. Jadi buat saya menjadi hamba Tuhan itu bukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, saudara. Saudara menjadi anak Tuhan itu bukan mencari kehidupan yang lebih baik. Saudara dalam arti materi, saudara ya, kehidupan yang lebih baik dalam arti materi. Saudara menjadi orang Kristen, ini kalau orang Kristen beda. Tapi kalau saudara menjadi pengikut Yesus, mau mencari hidup yang lebih baik, maaf, saudara salah. Dulu ada yang marah sama saya ya, yang marah sama saya. Kenapa? Karena dia minta doa kepada saya, Om doain supaya saya jadi kaya. Ya, saya mau jadi kaya, supaya saya nggak dihina orang. Saya bilang enggak, saya tidak akan berdoa kamu supaya menjadi kaya. Tapi saya berdoa supaya kamu menemukan kehendak Tuhan, menemukan kasih karunia Allah di dalam hidupmu, di dalam Yesus. Oh, dia marah sama saya, saudara. Sampai sekarang ya tidak kaya-kaya dia, tapi saya bersyukur dia melalui banyak penderitaan, kesulitan, kesukaran hari-hari ini. Dia sedang belajar untuk menemukan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Ya, kalau saudara minta doa menjadi kaya sama saya, jangan sama saya. Saya nggak bisa, saudara. Tapi saya tunjukkan orang bagaimana dia menjadi kaya di dalam kasih karunia Allah. Kalau saudara kaya dalam kasih karunia Allah, saudara mengenal kehendak Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara, kekayaan materi itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Nggak perlu diminta-minta. Kenapa nggak perlu diminta-minta? Ya, kalau saudara menemukan kasih karunia Allah di dalam Yesus, percayalah saudara, kekayaan itu akan menyertai hidup saudara. Nggak usah diminta-minta. Saudara kerjaan apapun akan diberkati Tuhan. Percaya, saudara ya. Tapi buat saya, kalau kita kaya secara materi tapi tidak kaya di dalam berbagai kebajikan, nggak ada gunanya kekayaan itu, saudara. Kekayaan nggak bisa saudara bawa mati. Nah, sekarang pandemi corona ini lihat, orang-orang kaya nangis semua, pejabat-pejabat nangis semua. Kekayaannya, kedudukannya, jabatannya nggak bisa nolong. Nah, saudara ya. Jadi mari ingat, kalau saudara dikaruniakan kekayaan, pergunakan kekayaan itu untuk menjadi berkat, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan yang benar, yayasan-yayasan pelayanan yang baik, ya, menolong orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar saudara, di sekeliling saudara, ya. Memang juga ada satu sisi yang lain, ada orang-orang yang memanfaatkan saudara, ya, ada, nah itu tadi diingatkan pengajar-pengajar palsu, guru palsu, ya, cuman mengejar kehidupan lebih baik, mengejar keinginan hawa nafsu, memuaskan keinginan hawa nafsu dosa. Nah, tapi ingat, tidak usah hujat orang-orang begitu, cukup berdoa. Dan yang kedua, nggak usah diikuti ya. Tapi kalau saudara mengikuti juga, saudara ya, lalu saudara punya pendapat yang sangat rohani, ya, selalu bilang itu urusannya dia dengan Tuhan, saya ikut Tuhan, ikut dia. Terserah saudara, cuman tolonglah saudara, ya, kalau sudah tahu salah, ingatkan hamba Tuhan ini, tegur baik-baik, ya. Kalau enggak tegur baik-baik, diingatkan, saudara nggak mau dengar, ya sudah, doakan saudara ya, saudara tetap lakukan hal yang benar, di situ tetap jadi terang di tengah kegelapan itu, kegelapan di dalam rumah Tuhan. Ya saudara. Nah, jadi saudara sudah, kalau orang sudah mengikut Tuhan, melayani Tuhan untuk cari hidup lebih baik, percayalah, engkau nggak akan mendapatkan. Tapi engkau akan dapatkan banyak kekecewaan dan kekecewaan. Apalagi saat dia berselisih, saudara, dengan pimpinan-pimpinan, ya, dengan pimpinan-pimpinan, saya sudah mengingatkannya, menegurnya di dalam kasih, tapi dia terus mengeluarkan kata-kata hujatan di Facebook, di media sosial. Saya sedih itu, saudara. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa lebih dari itu. Kita hanya bisa berdoa, mengingatkan, sudah tidak boleh lebih dari itu, saudara. Itu sudah urusannya sama Tuhan. Dia pindah organisasi gereja lain, ya, bekerja, lalu saya lihat, ya, wah, satu kali rencana ngebom
kantor gereja kami. Ya, saya ingatkan dia, banyak teman mengingatkan dia. Dia mengurungkan niatnya, tapi saya juga lihat, aduh, orang seperti saya katakan selalu, seperti yang kita baca lalu di 1 Yohanes 2 itu ayat 11 dan seterusnya, 1 Yohanes 3 ayat 14 dan seterusnya, 15 itu saudara ya. Orang tidak bisa mengampuni itu sebetulnya belum diselamatkan. Hanya titelnya Kristen, pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi kalau saudara terus membenci orang lain, saudara terus menyimpan luka hati, saudara, itu sudah jelas itu firman Tuhan, dia hidup di dalam kegelapan sampai sekarang. Loh. Ya, dia pelita, tapi pelita yang mati, nggak ada cahayanya. Roh Kudus mana mau tinggal di dalam hati yang penuh dengan kebencian, penuh dendam? Nggak mungkin, saya nggak mungkin. Lalu saudara bilang, oh doa saya masih dijawab, saya masih didengarkan Tuhan. Kayak ada teman saya itu, saudara ya, ketemu saya udah puluhan tahun nggak ketemu di Jakarta. Dia bilang gini sama saya, Pak Bob, saya itu bersyukur Tuhan itu baik. Kenapa? Saya itu meskipun sekarang rokok, minum, mabuk, judi, ya main perempuan, tapi Tuhan tuh nggak nyabut bahasa roh saya. Saya langsung ngomong, abrakmu itu. Baunya saja yang sisa. Roh Kudus itu tidak mungkin tinggal di situ. Tapi Roh Kudus akan menanti. Bapak itu akan menantimu kembali pada kasih karunia. Roh Kudus memang nggak pergi jauh-jauh. Dia akan menempatimu kembali sebagai bait Roh Kudus. Menerangi kembali kalau kita sungguh-sungguh bertobat, saudara ya. Nah, Bapak itu selalu menanti kok. Jadi saudara biarpun salahnya kayak apa, rasa kesalahan dosa kayak apa, ayo balik sama Tuhan. Tuhan selalu menanti saudara. Jadi kalau saudara terus mau ikut Tuhan tapi cari pembelaan Tuhan terhadap musuh-musuh saudara, ya kan? Ada orang kalau malah kok pendeta-pendeta malah senang kalau ada pendeta lain mati, itu saya heran. Ada yang ngomong sama saya, Pak Bob, musuhmu mati. Wah, saya kaget sudah, saya marah. Siapa sih musuhan? Saya tidak pernah memusuhi seorang pun. Ya, kalau orang memusuhi saya silakan, saya tidak ngurus. Tapi saya tidak pernah memusuhi seorang. Saya mengasihi. Saya belajar banyak hal dari orang-orang yang ada, bahkan orang-orang yang kelihatannya memusuhi saya belajar banyak dari mereka. Ini saudara. Dan ingat, yang pengalaman saya selama ini, kalau kita hidup benar, saya percaya musuh orang-orang itu diperdamaikan dengan kita. Saya sudah mengalaminya, menyaksikannya berkali-kali, saudara. Orang-orang yang saya nggak kenal, nggak pernah tahu-tahu datang, ada sampai berlutut, nyium kaki, minta pengampunan karena mau membunuh saya atas fitnahan orang hamba Tuhan. Pendeta yang fitnah saya, yang mau bunuh ini bukan orang Tuhan, orang percaya, saudara. Jadi dia dengar fitnahan, marah mau bunuh saya. Ya, tapi Tuhan perdamaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, mari mengertilah untuk apa Yesus mati itu. Yesus mati membelimu, menyelamatkanmu dengan nyawanya, dengan darahnya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita milik kepunyaannya. Untuk menjadikan engkau pewaris kerajaannya. Untuk membawamu menikmati kemuliaan surganya. Nah, dan untuk itu keselamatan gratis, cuma-cuma. Tapi kalau kamu mau dapat kedudukan yang tinggi, engkau harus mau diproses. Engkau harus mau menderita. Ya. Nah, bukan menderita oleh karena berbuat jahat. Kalau mau balas kejahatan dengan kejahatan, jangan jadi pengikut Yesus. Kalau mau balas kebencian dengan hujatan, jangan jadi pengikut Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkanmu begitu. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh. Memberkati mereka yang memfitnah kita. Memberkati mereka yang mencaci maki kita.
memberkati mereka dan berdoa untuk keselamatan mereka. Tuhan inginkan kita berbuat baik kepada semua orang, siapa. Dia omong kosong kalau ikut Yesus tidak mau menderita, itu omong kosong. Tapi bukan penderitaan fisik. Mungkin tidak tahu kapan ada penderitaan fisik kembali ke orang-orang percaya, seperti zaman gereja yang mula-mula. Kita dengarkan ancaman saudara kita itu. Ngeri ya. Ingin masuk surga dengan bunuh orang. Aduh. Kan seharusnya kalau dia jadi mualaf, ya mondok dulu 2-3 tahun, ya kan? Tahu dulu benar-benar lah, ini jadi mualaf nggak mondok, nyebut dirinya ustadz, cuman ngumbar kebenciannya, sakit hatinya, karena dulu nggak bisa ngumbar itu, sekarang ngumbarnya bebas. Yo, saya tidak mengerti ya. Tapi ya sudahlah, itu urusannya dia kan. Jadi mari kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih. Ya, kalau kita kata Yesus katakan, firman Tuhan katakan, barang siapa mau dipermuliakan bersama-sama dengan aku, ia harus menderita bersama-sama. Penderitaan terutama itu adalah penderitaan batin, pikiran, mental. Ya, penderitaan di dalam kita menundukkan ego kita, penderitaan di dalam mematikan daging kita, penderitaan di dalam menyangkal kesenangan hidup. Nah, itu penderitaan yang lebih luar biasa. Coba kok punya duit banyak, tapi nggak boleh gunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Punya duit banyak, gunakan untuk menjadi berkat, menabur bagi pekerjaan Tuhan, dukung pelayanan. Ya, saya bersyukur itu kemarin lihat video yang dikirimkan teman itu ya, anak-anak orang kaya di Surabaya itu ya, nyumbang dengan mobilnya yang Ferrari, nyumbang saudara ya, untuk alat-alat kesehatan, COVID ya, untuk kepada melalui turisma. Itu luar biasa ya, meskipun ya itu sangat sedikit sekali, ya nggak apa-apa lah, yang penting ya niatnya pamer kan apa, yang penting mereka menunjukkan kebaikan. Lagi kita anak-anak Tuhan kan harus lebih lagi saudara, meskipun saudara nggak punya Ferrari, punyanya sepeda pancal, ya nggak apa-apa ya. Orang yang menemukan dirinya di dalam kasih karunia Tuhan, dia tahu dia kaya. Saya ini kaya di dalam segala sesuatu. Sama yang saya rindukan itu kaya dalam berbagai kebajikan. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu bersungut-sungut. Kehilangan sesuatu ya bersyukur. Tidak jadi berkatnya saudara, jadi berkatnya orang lain ya. Kayak lalu saya ya, buat saya itu bukan ditipu lah ya. Ada yang ngaku pendeta, grup pendeta mau beli pulsa 600.000 saudara. Puji Tuhan ya, jadi berkat buat dia. Saya WA memberkatinya saudara ya. Dan juga jual pulsa, wah 2 kali nyasar ke orang lain. Aduh, 200.000 lumayan. Ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak ngasih tahu juga orang yang apa ini nyasar ke nomornya itu, saya nggak ngasih tahu dia. Ya, soalnya kalau nanti saya ngasih tahu dia, pasti dia bayar itu. Jadi saya nggak mau. Kenapa? Salah saya kok, salah masukkan nomor. Ya udah jadi berkatnya dia ya. Itu puji Tuhan. Kali dia butuh pulsa ya. Puji Tuhan. Nah, ada ya. Jadi saya selalu apa yang Tuhan tidak izinkan saya pegang, saya tidak akan mengeluh untuk itu saudara. Ya. Kalau itu bisa memberkati orang lain, saya bersyukur di Tuhan, ya kan? Ya banyak yang utang-utang sama saya, udah tak bilang nggak usah utang, tak kasih aja, nggak mau, masa ngutang, saya nggak ada duit, Pak Bobi tolong pinjemkan dong, udah tak pinjemkan, ya nggak bayar sampai sekarang, ya udah mau dibilang apa, ditungguin aja. Kalau saya utang ya utang saudara, kalau ngasih saya kasih, tapi kalau utang tak tungguin, nggak tak tagih, tak tungguin aja. Kenapa? Kalau ditagih malah alasannya macam-macam gini, malah dia bikin dosa kalau dia bohong lagi kan. Jadi saya tidak mau nagih, saya tungguin aja. Yang ingat, yang nggak ingat ya biar aja. Nah, ada juga orang dulu saya utang orang. Ya saya bayar malah nggak mau. Nggak apa-apa katanya, saya belum butuh. Lah ini kapan butuhnya, saya juga bingung. Mau diputihkan aja, saya bilang. Saya nggak mau putih. Ini teman satu ini ya. Nah,
Nah, jadi kalau kamu dengar, ya buktikan aja. Puji Tuhan ya, terima kasih. Bapak Ibu, demikian kebersamaan kita di pagi hari ini. Hujan, makanya mungkin gak lama ya. Sampai ketemu esok hari di hari Kamis 24 Desember. Ada ya, jangan minta bantu doa, saya nggak pinter. Tapi kalau saudara mau diskusikan bagaimana cara menjadi pemenang, saudara boleh hubungi saya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya hari ini cuacanya kayak pun, dimanapun saudara berada, dengan masalah apapun, ingat serahkan masalah kekhawatiranmu, Tuhan yang memelihara hidupmu. Tetap mengucap syukur, bersuka cita, doa senantiasa ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan pimpin kau untuk kemanapun kita pergi, kita akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan kita akan berhasil. Semua yang kita jamah boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, salam sehat.